Ya, nggak bisa loading. Oh, udah. Hai Putri, apa kabar? Baik, kalau Mbak Sofi, Mbak boleh Anjir, kan? boleh Sofia? Oh ya deh, Copi deh, Jangan Copi. lupa, kita Enggak Sofi. seumuran, kita Iya kan teman seumuran satu emang. kampus. Jadi Putri ini ada teman satu kampus aku, di mana aku sedang cuti kuliah. Oh masih ingat nama kampusnya? Masih, tahun depan aku Oh, harus bagus. kuliah ya. Tahun depan aku harus kuliah, nanti Harus jangan lupa harus tolong dong. bantuin aku tesis. Bantuin aku tesis ya. Nanti Oke, kamu udah lulus, aku bikin tesis. siap. Oke, Putri apa kabar sebelumnya? Selamat ibadah puasa. Iya, sama-sama. Makasih, Sofi juga. Puasa kan? Alhamdulillah. Bentar lagi Oh, buka. oh, jam berapa sih? Oh iya, 3:30 ya. Iya. Oke, jadi Putri ini ada tugas apa mata kuliahnya, Put? Manajemen kinerja dan kompensasi. Dosennya siapa nih? Pak Agus masih Oh, Pak banyak. Agus. Salam ya. Halo Pak Ya, Agus. yang sekarang udah jadi dekan kita. Iya, salam ya buat Pak Agus. Oke, Iya ya. kira-kira ada beberapa pertanyaan untuk bantu tugas Putri. Terus juga aku kalau bisa aku jawab akan aku jawab. Jadi pertanyaannya apa aja, Put? Silahkan. Nggak banyak sih, cuman jadi ini benar-benar sistem HR gitu yang bakalan aku tanyain. Cuman yang pertama adalah, Sofi kan ini nih apa namanya kerja di startup ya. Ya, Nah yang aku mau tahu pertama adalah kalau nggak salah nama startupnya GoWork. Jadi aku pengen tahu dulu profil dari GoWork ini gimana. oke. Sebenarnya profil dari GoWorks ini adalah GoWork merupakan jenis bisnis baru dalam industri jasa dan servis karena GoWork merupakan sebuah coworking space atau ruang kerja bersama di mana para startup atau entrepreneur atau penggeliat bisnis yang ingin memiliki ruang kerja tanpa merasa harus terbebani oleh biaya tahunan gedung, Oh, itu coworking space menjadi sebuah solusi. Tapi sebenarnya bukan hanya sewa menyewa tempat aja, karena bedanya coworking space dengan building rental itu adalah mereka dijamin untuk memiliki tempat untuk membangun jaringan sebagai bagian dari support system untuk mereka sendiri. Nah, itu juga kita supporting dalam bentuk community activation. Jadi harapannya selain banyak kegiatan di sana itu bisa mengenrich atau membantu perkembangan dari bisnis mereka gitu sih. oke, Kalau untuk ininya fokusnya, fokusnya ke, jadi kalau lebih untuk lebih fokusnya ke ini ya jaringan gitu ya. ya, fokusnya memang membangun jaringan baik itu secara lokal maupun overseas sih, gitu. Hmm. Oke oke. Kalau boleh tahu, ini ada di mana aja? Maksudnya GoWork tuh apakah memang di Bali aja atau kayaknya kan pusatnya Jakarta ya? Setahu aku. Ini ada di Iya, tempat lain juga nggak sih? pusatnya kita emang di Jakarta, cuman kita mengembangkan bisnis ini ada di empat, empat lokasi tambahan lagi, yaitu totalnya ada di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan ada di Bali. Kalaupun kenapa di Bali, karena ya memang kita melihat marketnya ada, dan jadi kita membesarkan bisnis ini ke luar daerah Jakarta. Artinya kalau marketnya ada itu memang apa ya tarikannya besar sekali atau iya karena memang lagi berkembang aja sekarang gitu. Karena lagi berkembang sih. Jadi yang namanya bisnis kan kalau kita melihat peluang, tentu ya kita jalani peluang itu gitu. Benar. Oke. Tadi kan profil udah, fokus udah, terus lokasi di mana aja juga udah. Nah, kalau dari profil tadi kan biasanya kalau perusahaan kan pasti ada struktur organisasi ya. Artinya nggak yang terformat baku gitu sih. Maksudnya ada nggak sih tim tim dalam GoWork sendiri? Jadi bisa nggak dijelasin timnya ini seperti apa? Untuk di Go sendiri itu pasti dimanapun perusahaan pasti memiliki pemegang saham. Ya itu kan ada part dari bagiannya juga. Tapi untuk secara organisasinya internal itu kita ada CEO, ada CTO dan juga CFO. Nah untuk di lowernya lagi di bawahnya mereka di bawah C level itu ada head operation, HR, sales, marketing, finance dan juga community. Oke,
Kalau aku lihat kan ada CEO, CTO, CFO ya. Terus mereka ini posisinya pasti di pusat kan ya. Kalau yang di daerah-daerah ini yang jadi posisi teratasnya apa? Apakah Eh, manajer atau apa gitu? Sebenarnya untuk secara di space, untuk setiap space yang dihandle, posisi Mhm. tertingginya ada di hub manager atau Oke. manager area. Mhm. Cuman kita memang mereport kepada head operation gitu. Nah, kalau Oh, misalkan untuk space yang ada di luar Jakarta, tentu sisanya kita berkoordinasi melalui media-media komunikasi lainnya seperti Meet yang kita gunakan ini, terus juga seperti mhm. WhatsApp atau video call referensi yang lainnya gitu sih. Tapi kalau mau ditanya secara space, kita menghitungnya secara space, jadi bukan secara go work secara keseluruhan. Kalau secara Oke. space memang paling tingginya adalah di hub manager gitu. Berarti bisa dibilang hub manager ini ada garis sejajar sama head operasional gitu nggak sih? Atau mungkin bisa dibilang kalau Si kalau kita tongkat di struktur, oh di ini di bawahnya atau di sejajar bawah garisnya? Oh, oke oke. sejajar sih enggak. Jadi semua hub manager itu akan mereport ke head operation. Oke. Head Lalu head operation sendiri juga nanti ada dibantu lagi managing people kayak gitu-gitu sih. oh, I see. Karena mungkin karena kita startup ya, jadi kita melihat dinamika perusahaannya sendiri atau bidang kita jalanin. Jadi ketika di masa depan atau apa yang kita jalanin, ternyata kita membutuhkan sesuatu, itu adjustable-nya cukup fleksibel gitu sih. Oh, oke Makanya oke. bedanya kerja di startup dengan industri konvensional ya, Konvensional ya, heeh. ya Oke oke. Lalu kalau proses rekrutmennya sendiri gimana? Kalau boleh tahu? Artinya pada saat kita, lagi buka nih di daerah ini gitu, terus, rekrutmennya itu seperti apa yang digunakan? untuk rekrutmennya sebenarnya masih seperti pada umumnya, kita menggunakan Mhm. job hunter melalui beberapa rekan partner third party Oke. atau juga menggunakan via referral gitu. Oh, referral juga. Mhm. Oke oke. Tiba-tiba Terus tangan Pak Agus ya ketika membahas ini. terus, untuk ini, key position, artinya ada key person gitu nggak sih tadi udah sih dibilang ya bahwa dalam space itu Ya, kan ada hub manager yang bertanggung jawab atas operasional yang ada di dalam ya, space itu sendiri. ya. Jadi bisa nggak sih kita sebut hub manager ini sebagai key person atau key position dalam setiap space di daerah? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke oke. Jadi, apa namanya, artinya tuh hub manager memang harus full tahu scope di space itu tuh apa aja gitu ya, supportingnya apa aja, terus habis itu operasional yang dibutuhkan di dalamnya Ya, apa aja gitu ya. Oke oke. ya. Paling Terus tadi aku mau nambahin satu sih, aku tadi mhm mhm. lupa nyebut ada divisi facilities. Oh ada facilities, oh ada sendiri gitu ya Ada facilitiesnya? sendiri, cuma memang kalau untuk di Jakarta ada sendiri, tapi kalau untuk di luar Jakarta biasanya facilities akan menggandeng dengan vendor lain gitu, karena kan mereka jauh. Oh iya iya benar. Oke, untuk berikutnya aku mau nanyain tentang alur kinerja. Artinya Mhm. proses bisnisnya ini seperti apa sih? Jadi kan di setiap daerah ada space nih. Itu Mhm. awal apa ya? Istilahnya kayak marketnya siapa, terus habis itu memasarkannya seperti apa? Lalu si member-member ini di dalamnya tuh bagaimana? Sebenarnya sih untuk alur kerjanya itu setiap divisi itu pasti punya ininya masing-masing. Tanggung jawab Tapi kalau masing-masing ya. misalkan Putri ya, cuma kalau Putri misalkan concern dengan yang di luar Jakarta, sebenarnya kayak divisi marketing ya mereka menjalankan untuk beberapa lokasi gitu sih. Oh, Walaupun mereka tidak ada di Bali ataupun Surabaya atau Tangerang. Mereka misalnya berpusat di Jakarta, tapi mereka akan tetap menjalankan divisinya mereka. Cuma memang akan diperbantukan oleh teman-teman yang ada di operasional gitu. oh jadi artinya berarti bisa dibilang marketingnya ada dua, bukan ada dua ya, jadi ada beberapa gitu ya. Pusat di Jakarta dia tetap jalan sebagai as marketingnya, tapi yang Mm-mm. di daerah ini juga ikut support gitu ya. Kita operasional
pada umumnya memang mensupport semua departemen sih. Jadi baik itu marketing ataupun sales, terutama yang di luar Jakarta, kita memang concern-nya banyak di sana, kayak gitu. Jadi Oh, walaupun headcore-nya atau misalkan terms-nya keluar dari departemen tersebut, tapi kita sebagai yang ada di operation pasti akan supporting mereka gitu. oke, oke. Oke, udah. Tadi kan struktur organisasi udah ya. Kita tahu lah timnya apa aja di sana, posisi pekerjaan dan tanggung jawab masing-masingnya seperti apa. Nah, kira-kira boleh nggak dijelasin sedikit tentang kompensasi atau kata lainnya imbalan gaji? Kompensasi, Pak Agus sekali. Boleh. Maaf ya, karena sini konsentrasinya SDM, jadi harus Oh Pak Agus iya, banget gitu. iya, iya, iya. Saya hanya mendapat sekali aja ya semester 1, habis itu saya nggak dapat lagi ya SDM ya. Oke, kalau kompensasinya sih kalau untuk, tentu kita akan mendapatkan gaji berdasarkan level, eee kepegawaian, terus juga ada BPJS Kesehatan, terus juga ketenagakerjaan, ada itu masuk tunjangan kesehatan kan ya. Benar Terus juga ada. tunjangan ya, tunjangan lainnya tuh kayak ada apa, lembur, terus juga ada bisnis trip untuk beberapa departemen. Terus kalau kita kayak fasilitas laptop itu juga diberikan, gitu. Standar lah ya untuk itunya. Tapi Ya, kalau aku mau tahu berarti untuk gaji sendiri memang tadi kan dijelasin memang dari level posisi gitu ya. ya. Nah, dari level posisi itu ada nggak sih hal, maksudnya faktor eksternal yang mempengaruhi itu, mungkin skill atau sorry to say, ada nggak sih faktor kedekatan gitu mempengaruhi? Kalau faktor kedekatan sih enggak ya, karena memang kan banyak referral juga kan. Referral Hmm. juga pasti kan dari teman yang kita kenal apa segala macam. Iya, iya. Tapi kalau di GoWork sendiri, aku melihatnya memang berdasarkan skill dan pengalaman. Itu sih Oke. yang tetap dipegang gitu. Sorry, GoWork ini sendiri udah berapa tahun ya? Kalau yang Jakartanya, artinya Kita secara GoWork-nya. secara GoWork-nya kita udah mau masuk tahun ketiga, Oh, mau tahun masuk ketiga. tahun keempat malahan. Oh, Nanti oke. tahun depan. Kemarin Maret kemarin kita 3 tahun gitu. Oh, iya, iya, iya. Lumayan ya, 3 tahun, tapi udah cukup banyak cabangnya. Ada di Bali, ada di Jawa Timur ya, Iya, ada Surabaya di juga. Surabaya, Mm-mm. Surabaya, Tangerang. Ekspansinya Keren, cukup keren. cukup cepat sih. Nah, itu ekspansinya kayaknya, wah, baru 3 tahun, tapi udah banyak gitu. Nah, kayaknya ini menarik sih kalau yang terakhir pertanyaan. Kita tahu ya, kita lagi menghadapi masalah yang sangat mendunia ini, sangat global. COVID-19 yang lagi trending saat ini. Kira-kira gimana pengaruhnya terhadap GoWork sendiri? Nggak bisa dipungkiri juga sih bahwa pandemik ini tuh mempengaruhi semua sektor, termasuk bisnis coworking space. Mm-mm. Karena Mm-mm. pemerintah juga gencar untuk melakukan work from home, ya Iya, kan? Selama mereka ada internet, ya udah mereka bisa kerja. bisa kerja. Sejauh yang mereka bisa melakukan pekerjaan di working from home, ya kan? Tapi kalau misalnya kayak pekerja-pekerja yang nggak bisa kan agak susah juga, mereka harus tetap masuk masuk kantor. Mm-mm. Nah, ada beberapa yang memang akhirnya mempengaruhi income dari si bisnis coworking space ini. Dan ini nggak cuma GoWork doang sih. Iya, Setelah semua ya. kita kan ada ya kita juga ada komunitas coworking space se Banyak kok soalnya di Indonesia. Bali ya untuk co-working space sendiri. Iya, di Indonesia sebenarnya kita ada namanya Coworking Indonesia, Coworking ID. Nah, itu Oh, perkumpulan oke. Mm-mm. coworking se-Indonesia. Nah, Mm-mm. itu di situ ya kita suka discuss juga untuk masalah-masalah ini baiknya gimana, terus juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk ide bisnis seperti kita ini baiknya akan seperti apa. Karena memang cukup mempengaruhi banget sih karena rata-rata semua orang working from home. Jadi paling kuncinya adalah startup. Kebanyakan startup harus bisa pivot sih atau istilahnya Oh, harus ya, merubah benar core ya. bisnis mereka menjadi apa sesuai dengan
keadaan sekarang. Jadi ya benar. dengan adanya ini ya kita harus beride kembali dan segera harus mencari solusinya sih itu agar bisa survive. Pengaruhnya sangat besar ya, terutama Ya, bisnis betul. semuanya kena ya. Terakhir aku mau coba gali dikit aja. Dari yang Oke, nggak ada ya di kompensasi. poin pertanyaan ya. Nggak, aku mau balik ke kompensasi tadi soalnya. Oh, baik. Tadi kan udah dibilang ya jelas bahwa itu diberikan sesuai level, berdasarkan skill, pengalaman kerja. Nah, menurut Sofi sendiri itu dalam tataran itu berarti udah cukup fair atau gimana selama ini di sana? Sudah cukup fair sih, karena memang yang aku tahu sendiri dan HR-ku juga cukup terbuka dengan segala masukan atau input ataupun secara administratif itu memang cukup fair. Apalagi juga heads of aku juga cukup terbuka gitu. Jadi fairness-nya itu sangat besar karena mungkin kita company startup yang memang we starting to trust our team gitu. Jadi memang kita terbiasa untuk apapun itu kita sharing, apapun itu kita terbuka, apapun itu kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Makanya harapannya mungkin dengan adanya keterbukaan akan menciptakan rasa ownership terhadap company ini. Sense of belonging gitu ya jadinya. Belongingnya ada, jadi kitanya pun bereffort secara ide, secara tenaga, secara kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Itu sih. Membangun loyalty juga jadinya ya. Iya, betul. HR sekali ya. Oke, baik. Teman saya akan menjadi HR ya. Lama-lama saya menjadi marketing soalnya. Bagaimana cara penjelasan saya sudah cukup menjual belum nih? Aduh, aku terima kasih banget loh udah dibantu, udah dikasih gambaran lah paling nggak secara umum aku dapat GoWork tuh gimana dan seperti apa. Sama-sama, semoga tugasnya bisa membantu. Jangan lupa salam buat Pak Agus. Oh iya, aku salamin. Kemarin kita ini loh kuliahnya bermasalah sama koneksi, jadi nggak kuliah Webex deh. Tapi bener tuh dikasih kuota dari Udayana. Bener kok, bener aku dapat ya lumayan lah 12 giga. Wow, aku yang cuti bisa dapat nggak? Nggak bisa ya? Ngarep banget. Itu cepet banget tahu habisnya untuk kayak gini. Maksudnya untuk pasti. pusing tetap aja tekor. Sabar ya. Semoga corona ini segera berlalu. Oke Putri, begitu. Semoga berhasil buat tugas kuliah. Terima kasih ya. Semangat. Dadah.